Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تهب لنا منه أكمال الإمداد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidzat, wabil khusus Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad Abna'il Walid, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Jubri, mata'anullah bituli hayatihima, Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsi, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Mahbub Al-Fadil Ad-Da'ilallah Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan juga Kiai Haji Muhammad Syafiq Munandar, dan juga kepada Sahibul Bait yaitu DKM Masjid King Abdurrahman Al-Khair, yaitu Al-Mahbub Akhina Bapak Abdul Khair, dan juga Al-Mahbub Al-Ustadz Jayadi, dan segenap para asatidz, para kiai, tuan-tuan guru dari koordinator Majlis Imdadul Mustafa, yaitu Kiai Muhammad Deden, Al-Ustadz Ahmad Samsudin, Al-Ustadz Anen, dan seluruh para asatidz yang juga hadir. Alhamdulillah, Al-Ustadz Ahmad Eka Sabta dan para asatidz yang lainnya, walaupun tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta teriring doa. Mudah-mudahan para guru, para kiai Allah berikan sehat panjang umur, dan kita semua tanpa terkecuali yang hadir dari Majlis Imdadul Mustafa selalu mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang, yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita sebagai umatnya kita harus melaksanakannya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kepada kita sebagai umatnya, maka kita harus meninggalkannya. Para jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW yaitu pernah ditanya oleh seseorang, yang mana orang tersebut dari sahabatnya mengatakan, "Idza shallaitul maktubat wa shamtu Ramadan wa halaltul haram wa haramtul haram wa lam ajid ala dzalika syai'a adkhilul jannah." Apabila saya melaksanakan sholat yang 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan mengharamkan apa yang haram, menghalalkan apa yang halal, tidak lebih, itu saja, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, "Na'am." Artinya, iya, bisa masuk ke dalam surga. Artinya, saudara hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini, hidup ini harus mengikuti daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang haram, dari yang halal. Tadi di dalam kitab Nasaihud Dunia dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya juga menegaskan, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, kita tinggal mengikutinya. Ini adalah tata cara daripada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara hadirin rahimakumullah bahwa kita harus mengikuti Nabi kita? Bahwa Rasulullah lah yang menjadi teladan kita, yang harus menjadi ikutan kita. Karena apa? Kita cinta kepada Allah harus cinta Nabi Muhammad. Ikut kepada Allah harus ikut kepada Nabi Muhammad. Taat kepada Allah harus taat dulu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa orang yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Dan barang siapa orang yang melenceng dari apa-apa yang sudah digariskan oleh Rasulnya, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku tidak mengutusmu untuk memelihara mereka, artinya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Di dalam pengertian yang lain, jangan berikan syafaat kepada mereka yang mana mereka melenceng daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang melakukan hal-hal yang haram karena biasanya sangat ingin mendapatkan keuntungan, sangat ingin mendapatkan yang banyak daripada dunia ini. Padahal dunia itu, saudara hadirin sekalian, walaupun kita kejar dengan cepat, sesuai tetap pembagian dari Allah apa yang sudah ditentukan, itu yang kita dapatkan. Hal ini sangat jelas Nabi di dalam hadisnya mengatakan kepada kita, walau anna ibna adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut. Andai kata manusia mengejar rizkinya, kalau itu bukan apa yang sudah digariskan, yang ditentukan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau itu adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah, walaupun dia lari dari rezeki tersebut, rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejar orang tersebut. Nah, di majlis ini alhamdulillah yang kita pilih ilmu, yang kita pilih cinta kepada Nabi, yang kita pilih adalah berzikir bersama-sama. Ini luar biasa para jamaah sekalian. Karena apa? Kalau sudah kita memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya kepada kita. Memberikan dunia, memberikan akhirat, tentunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Sulaiman, di dalam satu keterangan disebutkan, hujra Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman disodorkan untuk memilih, yaitu antara harta benda, kerajaan dan ilmu. Fahtarul ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'util mulka wal mal, maka Nabi Sulaiman juga diberikan harta benda dan diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Karena yang dipilih adalah ilmu, saudara hadirin sekalian. Makanya untuk itu jalan kita sudah benar, tata cara kita sudah benar. Insya Allah kita sudah memilih ilmu. Artinya apa? Memilih Allah dan Rasulnya. Karena apa? Di majlis ini, saudara hadirin sekalian, kita mungkin tidak mendapatkan di majlis-majlis sekarang di akhir zaman ini, yaitu memperbanyak mendengarkan kajian yang benar dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bahkan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ini adalah merupakan ajaran para leluhur kita, para salaf kita, para ulama kita. Karena apa? Dengan kita memperbanyak sholawat, maka dosa-dosa kita diampunkan, itu yang terpenting. Dan kemudian hajat-hajat kita dikabulkan, saudara hadirin sekalian. Kan yang bisa menghalangi daripada rizki, yang bisa menghalangi daripada keselamatan di kubur, menghalangi keselamatan kita dari api neraka adalah dosa-dosa, saudara hadirin. Makanya dengan kita banyak bersolawat, artinya kita datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang datang kepada Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahur rasul la wajadallahu tawwabbar rahima. Datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan mereka meminta ampun kepada Allah,
maka Rasulnya tidak tinggal diam, memintakan ampun kepada Allah. Kalau Rasul sudah memintakan ampun kepada Allah, maka Allah membuka daripada pengampunannya dan mengampuni daripada dosa-dosanya. Ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah mengatakan di dalam salah satu maqalahnya, "Ma min baitin aw mapalahin aw masjidin quri'a bihi maulid Rasul wa habbathumul malaikah wa mutawwaquna bin nur." Di mana satu tempat, di masjidkah, di rumahkah, dibacakan maulid Nabi, salawat kepada Nabi, maka turun ribuan malaikat. Untuk apa malaikat diturunkan oleh Allah? Untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu saudara hadirin sekalian, capek, lelah, kita harus jalan terus dengan dakwah ini. Karena apa? Tidak akan ada yang bisa menyampaikan apa yang kita hajatkan kepada Allah untuk keselamatan hidup di dunia, untuk keselamatan kita di dalam kubur, untuk di akhirat agar kita ada di bawah naungan benderanya Rasulullah. Melainkan kita harus berjalan di muka bumi ini sesuai dengan jalan apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Di antaranya kepada siapa? Kepada anak keturunannya. Karena apa? Tidak ada yang bisa diamankan oleh Allah di muka bumi ini, melainkan mereka yang berdakwah, yang berjalan, yang bergabung bersama dengan anak cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya, "An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlul baiti amanun li ahli al-ard." Bintang-bintang yang ada di langit sebagai pengaman langit. Apabila bintang-bintang dan planet ini sudah berbenturan, maka langit akan hancur. Kemudian anak keturunanku ini adalah merupakan pengaman bumi. Dan apabila mereka berjalan dengan anak cucuku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngambil ilmu tidak usah banyak-banyak, satu huruf saja dijamin husnul khatimah, diampuni daripada dosa-dosanya. Man ta'allama bi ahlil baiti walau harban famata ala husnul khatimah. Barang siapa orang yang mengambil ilmu, belajar ngaji kepada anak keturunan Nabi Muhammad, maka dia meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.